Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurul Hidayah dengan NIM 212104476. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial-kultural Vygotsky. Teori kognitif sosial-kultural Vygotsky yang sering dijuluki psikologi Mozart dikenal untuk mengulas teori Piaget, kemudian tertarik pada teori kognitif sosial-kultural. Pendapat Vygotsky tentang kognitif sosial-kultural: interaksi antara anak dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih terampil penting untuk perkembangan psikis mereka. Mereka belajar menggunakan alat yang dapat membantu mereka beradaptasi dan berhasil dalam budaya mereka. Teori Vygotsky terdapat 3 aspek penting. Yang pertama, zona perkembangan proksimal atau ZPD, scaffolding, bahasa dan pikiran. Zona perkembangan proksimal atau ZPD, selisih antara belajar sendiri dengan belajar berdampingan. Anak dapat berkembang melalui interaksi dengan orang lain, yang menekankan interaksi sosial meringankan dalam merangkai pada anak. Karena ketika anak menyelesaikan tugasnya di sekolah sendiri, bisa saja mereka akan lambat dalam berkembang. Apapun tugas yang sulit dikuasai sendiri oleh anak bisa menguasai dari ajaran yang dibantu oleh orang lain. Zona perkembangan proksimal terbagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama, actual development, di mana anak mampu melakukan pekerjaannya sendiri. Yang kedua, potential development, yang mana anak memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya. Scaffolding, menyesuaikan level dengan kemampuan siswa untuk mengubah tingkat dukungan. Selama waktu belajar, orang yang lebih terampil menyesuaikan jumlah bimbingan agar sesuai dengan kinerja anak saat ini. Scaffolding sering digunakan untuk membantu siswa mencapai tingkat atas batas CPD mereka. Bahasa dan pikiran, berbicara tidak hanya berkomunikasi sosial, namun juga membantu menyelesaikan pekerjaannya mereka. Bahasa yang dipakai untuk merancang, menuntun dan memantau perilaku mereka. Sebelumnya, perkembangan terpisah namun secara tidak langsung bahasa dan pikiran kemudian bersatu. Dalam berkomunikasi, anak perlu berbahasa sebelum memahami apa yang ada dalam pikiran mereka. Anak harus berkomunikasi dan menggunakan bahasa eksternal pada kemampuan bahasa internal. Teori pemrosesan informasi, secara langsung dengan mata depan menerima secara logis bagaimana tugas dapat selesai dengan efektif melalui perhatian riwayat strategi perencanaan. Menentukan keputusan dan tujuan. Robert Ziegler berpendapat berpikir adalah pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi melalui komputer kebiasaan model. Yang pertama, menarik persamaan hardware komputer, otak antara software komputer dan pemahaman. Yang kedua, mengutamakan bahwa diri memanipulasi informasi, memantau dan mengatur strategi tentangnya. Intinya, proses ini menuju keingatan dan pikiran. Yang selanjutnya, teori perilaku dan kognitif sosial. Yang pertama, perspektif belajar itu bagian yang mendasar dari karya mereka. Dalam mengamati dan mengukur dilakukan dengan belajar ilmiah secara langsung. Tradisi yang dilakukan meyakini perkembangan itu perilaku yang diamati dari pengalaman dan di lingkungan. Yang kedua, kesinambungan pada perkembangan serta perkembangan tidak bertahap. Selanjutnya, pendekatan perilaku terdapat 3 versi. Yang pertama, pengkondisian klasik Pavlov, yaitu stimulus yang tidak menimbulkan atau menunjukkan respon tertentu. Yang kedua, pengkondisian operan Skinner, yaitu suatu proses penguatan positif dan negatif. Yang ketiga, teori kognitif sosial Bandura, teori kognitif sosial yang berkembang oleh Albert Bandura, didasarkan pada proposisi bahwa proses sosial dan kognitif sangat penting untuk memahami motivasi, emosi, dan perilaku manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.